tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi. Situasi semacam ini darurat sekali ya. Saya juga masih masih lupa kalau udah tua gitu. Ya senang masih bisa melihat ayah yang fresh. Pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu. Saya ingin memberikan catatan mengenai pemberatan pidana, yaitu berupa ditambah sepertiga dari ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku. Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Setelah sejumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak bikin geger masyarakat, hingga pemerintahan Jokowi JK memaklumatkan darurat kejahatan seksual di Indonesia. Kamis kemarin, Presiden Joko Widodo akhirnya resmi mengumumkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang kekerasan seksual terhadap anak yang mencantumkan sejumlah pidana tambahan bagi para pelakunya. Perpu hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual tersebut seolah menjadi jawaban pemerintah atas fenomena kekerasan dan kejahatan seksual yang kian merebak. Namun sehari setelah perpu itu diumumkan, pro kontra ihwal hukuman kebiri pun menyeruak, tak terkecuali itu datang dari kalangan selebriti. Kemarin saya sempat lihat di berita bahwa akan ada pencanangan hukuman berat kan, kalau tidak hukuman mati mungkin dikebiri. Saya 1000% setuju karena buat aku sebenarnya hukuman kayak macam kebiri itu nggak seimbang dengan beban yang akan diterima oleh anak setelah mereka mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh gitu loh. Saya nggak mau terjebak dalam pernyataan setuju dan tidak setuju ya mengenai perpu kebiri yang baru ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Tapi yang jelas, dan saya yakin bukan hanya saya tapi juga Anda semua, kita mengutuk kejahatan seksual khususnya kepada anak. Ada berita yang sempat saya baca bahwa ada di salah satu negara itu memperlakukan juga hukum kebiri, tapi sebenarnya ini juga tidak terlalu besar efeknya, efek jera, memberikan efek jera untuk pelaku-pelaku tindak pemerkosaan. Jadi buat saya ini kan udah situasi semacam ini darurat sekali ya. Saya kira kalau sudah Presiden tanda tangan pasti sesegera mungkin. Pelaksananya kan seperti apa Pak? Nah, teknis tentu mereka akan bicarakan, ya saya nggak tahu apakah dioperasi di mana kan saya nggak tahu juga. Hukuman kebiri ataupun hukuman mati itu sebenarnya masih belum tepat. Kenapa? Karena efek sampingnya justru bisa memperparah dan memperburuk situasi. Karena yang kami inginkan kan sebenarnya adalah perlindungan atau masa depan yang lebih aman untuk anak-anak. Sementara pro kontra terus berlangsung dalam silang sengketa gagasan, masyarakat justru kian hari kian panik menghadapi situasi memprihatinkan tersebut. Apalagi selama ini proses penegakan hukum dalam kasus kejahatan seksual kerap kali menguap tanpa ada kejelasan. Lantas apa kata mereka? Bagaimana pula pedangdut Saipul Jamil yang tengah menghadapi kasus pelecehan menanggapi hukuman tersebut? Kalau saya rasa sih nggak setuju. Artinya dengan mengebiri itu kan nanti nggak mengizinkan orang untuk punya keturunan. Itu dosa, dan Allah juga tidak menganjurkan untuk itu. Kalau seandainya dia nggak ada keturunan, mau gimana cara kawinnya manusia? Saya sempat syok kemarin 14 remaja itu cuma dihukum maksimal 10 tahun karena undang-undangnya berlaku untuk anak di bawah umur segitu gitu tuntutan hukumannya. Saya cukup kaget, 10 tahun berarti apa sih buat orang yang telah memperkosa dan menghilangkan nyawa seseorang. Rapuhnya penegakan hukum hingga masih ringannya pemberian hukuman atas pelaku kejahatan seksual bahkan membuat para selebritis seperti Messi Siregar, Della Puspita khawatir atas situasi putra-putrinya.
Pasti khawatir. Yang paling penting ya kita jaga sebisa mungkin, tapi kita nggak bisa 24 jam jaga ya. Tapi intinya dibekelin lah mana orang-orang yang harus boleh diajak ngomong, ditanggepin atau enggak. Pokoknya banyak mengedukasi mereka. Saya takut untuk mungkin memaparkan anak saya dengan sosial media, untuk bertemu dengan orang asing, untuk bertemu dengan mereka-mereka yang notabene bahkan mungkin keluarga kita sendiri. Iya sih, udah pasti udah ketakutannya, karena kan hal seperti ini kan bisa dilakukan oleh siapa aja. Orang terdekat pun malah justru katanya rawan untuk melakukan kejahatan seperti ini. Jadi anak memang agak sedikit ekstra aku iniin, pulang sekolah, antar jemput sekolah, kalau tidak dengan orang tuanya, ya dengan sanak keluarga, neneknya terutama. Kalau kebanyakan mereka memiliki penyimpangan seksual, penjara itu untuk orang yang kuat. Kalau ini untuk orang yang tidak sehat, di penjara tidak akan juga menimbulkan efek jera. Jadi selama di penjara dia direhabilitasi karena dia memiliki kemampuan sosial yang kurang sekali. Nah, mereka-mereka seperti anak SMP, anak SMA, ataupun bagi dewasa yang melakukan kejahatan seksual, kita akan bagi segmen-segmennya dalam rehabilitasi, tapi sekaligus di penjara karena dia memang harus ada efek jerahnya. Bagaimanapun Perpu Presiden tentang hukuman kebiri atas kejahatan seksual tetaplah harus diuji. Apalagi kebiri bukan satu-satunya solusi. Poinnya adalah rehabilitasi itu menjadi lebih penting dari sekedar menghukumi orang. Yang harus dihukumi itu kan perilaku seksualnya, bukan hasrat seksual. Apakah ada jaminan nanti setelah dikebiri betul-betul orang itu berhenti melakukan kejahatan seksual? Tidak. Orang tua, pemerintah bisa mengambil bagian untuk memberikan seks edukasi sehingga orang bisa mengekspresikan seksualitasnya secara sehat. Menurut saya juga kita jadi sama-sama happy kan sekarang gitu, melaporkan gitu. Polisi juga membantu kemudahan proses pelaporan gitu ya. Kasus kejahatan seksual emang bikin geger masyarakat ya pemirsa ya. Dan Perpu hukuman kebiri ini seolah jadi hukuman pemerintah atas fenomena kekerasan dan kejahatan seksual yang kian merebak. Ya walaupun tadi ya kita udah dengar ada pro dan juga kontra dan banyak banget masukan-masukan yang lain. Semoga ini jadi solusi yang terbaik untuk saat ini ya. Hai pemirsa, pastinya siang ini bersama saya Kikato akan mengajak pemirsa untuk mengupdate semua informasi selebriti terkini, terhangat dan terpercaya, pastinya hanya di obrolan seputar selebriti Obsesi. Pastinya hari ini aku nggak sendirian karena aku selalu ditemenin sama DJ kece atau enggak DJ cantik atau enggak DJ ganteng. Hari ini aku kedapatan sama DJ cantik. Hai Lucy. Hai DJ Anya, semangat banget sih hari ini. Oh iya dong, harus semangat. Iya dong, karena hari ini hari Jumat ya. Betul, jadi kita harus semangat. Betul, besok weekend jadi harus semangat. Thank God it's Friday. Gitu. Nah, berita selanjutnya nih Anya, mau tahu nggak ada berita apa? Ada Ahmad Dhani yang merayakan ulang tahun yang ke-44 tahun. Wah, seperti apa ya keseruannya? Selengkapnya setelah yang satu ini ya pemirsa, tetap di Obsesi. Masih lupa kalau udah tua gitu. Senang masih bisa melihat ayah keren.